Oke, yuk kita mulai. Di sini kita bakal ngebongkar satu rahasia penting banget. Gimana caranya kenal sama diri sendiri buat bangun mental yang kuat, apalagi di zaman digital yang super rame ini. Coba deh, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh galau banget, bingung mau ngapain, cemas mikirin masa depan, atau tiba-tiba aja suntuk tanpa sebab yang jelas? Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, pertanyaannya kenapa sih perasaan kayak gini tuh umum banget? Ini bukan cuma perasaan kamu doang loh. Ternyata ini tuh fenomena yang ada penjelasannya mulai dari tekanan di sekitar kita sampai data statistik yang beneran ada. Dan datanya cukup mengejutkan. Coba lihat ini, 1 dari 3 remaja di Indonesia ternyata pernah ngalamin masalah kesehatan mental. 1 dari 3. Ini artinya apa? Artinya perasaan yang kamu rasain itu valid, itu nyata. Dan banyak banget teman-teman seumuranmu yang juga ngerasain hal yang sama. Terus sumber tekanannya dari mana aja sih? Wah, banyak. Mulai dari tuntutan akademik, PR, ujian, you name it. Terus ada ekspektasi dari orang tua, dari teman-teman. Belum lagi FOMO atau fear of missing out yang nonstop kita lihat di sosmed. Ditambah lagi kita sering banget kejebak doom scrolling ya kan? Nge-scroll berita buruk terus-terusan. Nah, semua ini numpuk dan jadi resep jitu buat galau. Oke, biar kita bisa ngatasin semua itu, langkah pertamanya adalah kita harus kenalan dulu sama mesin yang ngendaliin semuanya. Yap, pikiran kita sendiri. Yuk kita bedah fondasi dari diri kita. Gini deh, coba bayangin pikiranmu itu kayak mobil. Dan kamu adalah pengemudinya. Penting banget kan buat ngerti cara kerja mobil yang kamu setir, biar bisa ngendaliinnya dengan pas di jalanan hidup yang kadang naik turun dan penuh tikungan. Nah, di mobil ini ada 3 komponen utama. Pertama, ada yang namanya id. Anggap aja ini pedal gas. Sifatnya tuh pengen seneng-seneng terus, pengen semua keinginan dipenuhin sekarang juga. Terus ada super ego. Ini kebalikannya, ini adalah rem. Isinya tuh semua aturan, nilai moral, apa yang boleh dan nggak boleh. Dan di tengah-tengah yang paling krusial ada ego. Nah, ego ini adalah kamu, si pengemudi. Tugasmu itu super penting, menyeimbangkan kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem biar perjalanannya lancar dan aman. Jadi, poinnya apa? Gini, kalau kamu sering banget ngerasa dilema atau bingung, itu wajar banget. Justru itu tandanya ego kamu, si pengemudi, lagi kerja ekstra keras buat nyimbangin si pedal gas sama si rem. Itu bukan tanda kamu lemah, tapi justru tanda kamu lagi bertumbuh. Keren kan? Oke, mesinnya udah kita kenali. Sekarang saatnya kita lihat petanya. Karena percaya atau enggak, perjalanan buat nemuin jati diri itu ternyata ada tahapannya loh, ada polanya. Nah ini dia petanya, perjalanan identitas remaja. Ini bukan asal-asalan ya, ini berdasarkan tahapan perkembangan psikologis yang memang kita semua lalui. Semuanya dimulai dari masa kanak-kanak, di mana fondasi awal kepribadian dan nilai-nilai kita dibentuk, kaca tak biru gitu. Terus kita masuk ke awal remaja, sekitar umur 13-15. Disinilah pertanyaan besar itu muncul, siapa sih aku sebenarnya? Nah, fase berikutnya, remaja tengah, umur 16-18, ini nih puncaknya eksplorasi. Kamu mungkin bakal coba-coba banyak hal, ganti hobi, ganti gaya, masuk ke berbagai circle pertemanan. Kelihatannya mungkin acak-acakan, tapi fase ini super penting buat ngumpulin data tentang dirimu. Lalu masuk ke remaja akhir, di mana kamu mulai mengintegrasikan semua itu. Kamu mulai lebih mantap dengan pilihanmu, dan puncaknya di fase dewasa muda, identitasmu jadi lebih stabil, dan kamu siap buat menghadapi tantangan hidup. Jadi, ingat ya, proses ini tuh kayak maraton, bukan lari sprint. Kalau kamu ngerasa bingung sekarang, itu bukan berarti kamu gagal. Kebingungan itu justru bagian normal dan bahkan wajib dari prosesnya. It's part of the journey. Jadi, coba nikmati prosesnya. Oke, mesin udah, peta udah. Sekarang kita butuh toolkitnya, perlengkapannya buat petualangan ini. Yuk kita bahas beberapa alat praktis yang bisa bikin kamu jadi lebih tangguh. Alat pertama, dan ini penting banget, adalah kompas internalmu, minat atau passion. Tapi hati-hati, ada 2 jenis. Ada minat otentik yang bener-bener dari dalam hati, yang kalau kamu lakuin bisa sampai lupa waktu. Nah, ini yang ngasih kamu energi. Terus, ada minat semu yang cuma ikut-ikutan tren biar kelihatan keren. Ini biasanya bikin cepet bosen dan malah ngabisin energi. Bedain ya 2 ini. Terus, gimana dong cara nemuin minat otentik itu? Gampang, coba 4 langkah ini. 1. Amati. Coba dia perhatiin, kegiatan apa sih yang bikin kamu tenggelam saking asyiknya? Catat. 2.
Coba, jangan takut buat nyoba hal-hal baru. Ikut klub, kursus online, apa aja. 3, minta feedback. Tanya ke sahabat atau keluarga, menurut lo gue jagonya di mana sih? Kadang mereka bisa lihat hal yang kita nggak sadar. Dan 4, fokus. Setelah coba-coba, pilih 1 atau 2 minat yang paling klik buat kamu kembangin lebih dalam. Perlengkapan berikutnya namanya self-efficacy. Ini beda ya sama sekedar pede. Self-efficacy itu keyakinan nyata kalau kamu mampu. Kenapa yakin? Karena ada buktinya, ada pengalaman nyatanya. Kayak misalnya, kamu yakin bisa lulus ujian matematika karena kamu udah berhasil ngerjain soal-soal latihan sebelumnya. Jadi keyakinannya tuh ada dasarnya. Dan yang terakhir, jangan lupa olahraga buat otak. Yes, otak kita itu kayak otot, perlu dilatih biar makin kuat. Salah satu caranya adalah dengan latihan TUSEM. Ini tuh latihan sederhana yang udah terbukti secara ilmiah, bisa nurunin tingkat kecemasan sampai 47%, meningkatkan fokus sampai 63%, dan naikin kepercayaan diri sampai 52%. Keren kan? Oke guys, mesin udah kita pahami, peta udah kita pegang, perlengkapan udah siap, sekarang bagian paling pentingnya. Gimana cara make ini semua dan mulai jalan? Karena masa depanmu itu dimulainya ya sekarang, hari ini juga. Jadi ini dia resep lengkap buat kesehatan mental yang optimal. Anggap aja ini checklistnya. Pertama, kenali diri. Ingat kan, id, ego, super ego. Kedua, refleksi teratur pakai jurnal harian. Ketiga, temukan arah, gali minat otentikmu. Keempat, jaga keseimbangan. Kelima, bangun ketangguhan lewat self-efficacy. Dan keenam, latih otak, rutinin TOS. 6 pilar ini kalau kamu pegang bakal jadi fondasi mental yang kuat banget. Kelihatannya banyak ya. Tenang, nggak usah dilakuin semua barengan. Coba mulai dari 2 langkah super simple ini aja. Pertama, mulai hari ini, coba deh ambil kertas dan tulis 3 tujuan hidupmu 5 tahun dari sekarang, biar ada visinya. Kedua, bangun 1 kebiasaan baru. Cukup 1 aja, pilih mau mulai latihan TOEFL atau nulis jurnal tiap hari, 1 aja dulu. Yang penting konsisten. Dan aku mau kamu ingat ini baik-baik. Setiap remaja tanpa terkecuali pasti ngadepin tantangan mental. Itu fakta. Tapi yang jadi pembeda, yang bikin seseorang bisa tumbuh lebih kuat adalah pilihan. Pilihan sadar buat mulai merawat diri sendiri. Dan pilihan itu bisa kamu buat sekarang juga. Jadi setelah dengerin semua ini, mungkin pertanyaannya udah bukan lagi siapa aku. Tapi bergeser jadi, petualangan apa yang mau aku mulai hari ini buat nemuin jawabannya. Petualanganmu dimulai sekarang.